Konsep akuntansi biaya. Nah, yang dipelajari pada bab 1 tentang konsep akuntansi biaya ini ada manajemen dengan fungsi dan pengelolaan perusahaan, lalu sistem informasi, kemudian perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, pengertian akuntansi biaya, tujuan dan tugas akuntansi biaya, lalu penggolongan biaya, siklus akuntansi biaya, metode pengumpulan biaya produksi, metode penentuan biaya produksi, dan pembuatan laporan laba rugi. Manajemen sendiri fungsinya yaitu untuk planning atau perencanaan, kemudian pengorganisasian perusahaan, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Nah, dari level pengelola perusahaan ada level lower management, middle management, dan kemudian yang paling tinggi adalah top management. Untuk sistem informasi perusahaan, sebenarnya lingkaran yang paling besarnya adalah SIM atau Sistem Informasi Manajemen, di mana di dalamnya itu dibantu oleh sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi sendiri terdiri dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan memiliki instrumen atau alat bantu yaitu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini maka sebagai alat bantu yaitu outputnya untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sekaligus untuk membantu membuat laporan keuangan yang lebih reliable. Lalu apa bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Akuntansi keuangan menyediakan output untuk pihak eksternal. Siapa aja pihak eksternal itu? Yaitu ada investor, kreditor, pemerintah, dan stakeholder lain. Dan akuntansi keuangan mengikuti aturan yang ketat. Ada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan akuntansi manajemen menyediakan informasi bagi pihak internal untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, pengertian akuntansi biaya sendiri yaitu proses pencatatan, pengertian akuntansi yaitu proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian, dan penganalisaan transaksi keuangan dengan cara tertentu yang hasil akhirnya yaitu berupa laporan keuangan. Sedangkan biaya yaitu pengorbanan sumber ekonomis untuk memproduksi barang atau jasa baik yang sudah lalu, sekarang maupun yang akan datang sampai barang atau jasa itu dijual. Kemudian pengertian akuntansi biaya yaitu proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian transaksi biaya dengan cara tertentu yang tujuannya membuat laporan biaya. Nah, laporan biaya ini yang kemudian digunakan baik oleh pihak internal yaitu manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan maupun untuk membuat laporan laba rugi yang akan disajikan kepada pihak eksternal perusahaan. Nah, ini tujuan dan tugas dari akuntansi biaya. Tujuannya untuk perencanaan dan pengendalian biaya, penentuan harga pokok produk dan jasa, dan pengambilan keputusan. Sedang tugasnya menyediakan data biaya untuk perencanaan dan pengendalian biaya, menyediakan data biaya untuk pengambilan keputusan operasi, menyelesaikan penyusunan anggaran, melaksanakan pengendalian biaya dan mengurangi atau mereduksi biaya yang tidak diperlukan, mengembangkan sistem dan analisis biaya dalam penentuan harga pokok, serta menganalisis dan menelusuri adanya penyimpangan biaya. Penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan produk ada biaya produksi atau pabrikasi, yaitu ada 3 biaya produksi, yaitu biaya bahan, di mana ada bahan baku dan bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung, kemudian biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku itu apa? Misalnya dalam gambar kita ini kita ada gambar pizza ya. Bahan bakunya ada tepung, kemudian ada daging, ada bawang bombay, sosis, dan sebagainya. Sedangkan bahan penolong misalnya untuk kemasannya ada kardus, ada tali, dan sebagainya. Kemudian biaya tenaga kerja, ada biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung di sini adalah karyawan atau orang yang langsung membuat pizzanya atau langsung menangani proses produksinya. Sedangkan tidak
tenaga kerja tidak langsung contohnya adalah mandor atau supervisor produksi. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya penolong itu nantinya akan masuk ke biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya yang digunakan untuk proses produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya tadi, gaji mandor atau supervisor produksi, biaya bahan penolong, yaitu misal biaya pengadaan kemasan, kemudian biaya listrik produksi, biaya air produksi, dan biaya penyusutan mesin produksi, itu masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, selain dari biaya yang terkait dengan produksi, akan masuk ke biaya komersial, yaitu biaya pemasaran dan administrasi umum. Contohnya pemasaran dan administrasi umum. Pemasaran itu misalnya gaji sales, biaya iklan, dan hal yang terkait dengan pemasaran produk. Kalau biaya administrasi umum misalnya gaji pegawai di luar produksi, misalnya satpam, direksi, kasir, itu di luar produksi. Terus ada biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air kantor ofisial atau di luar pabrik, itu masuk ke administrasi umum. Lalu berdasarkan hubungan dengan waktu pengakuan ada biaya produksi dan biaya periodik. Biaya produksi itu melekati produk, sedangkan biaya periodik yaitu contohnya tadi biaya komersial, pemasaran dan administrasi umum. Ya, di sini sudah disajikan bahwa biaya overhead pabrik tadi ya, itu ada BOP tetap dan BOP variabel. BOP tetap tentu nilainya tetap berapapun jumlah volume produksinya. Contohnya penyusutan gedung pabrik, pajak bumi dan bangunan pabrik. Sedangkan BOP variabel nilainya berubah tergantung berapa volume produksinya. Misalnya biaya listrik mesin, kemudian uang lembur supervisor, biaya bahan bakar, perlengkapan pabrik, dan biaya air. Nah, berdasarkan hubungan dengan volume produksi ada biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Kalau biaya variabel itu yang berubah tergantung tergantung volume produksinya. Semakin banyak volume produksinya maka biayanya semakin tinggi juga. Misalnya biaya bahan penolong, kemudian uang lembur, kemudian biaya bahan bakar mesin. Itu semakin banyak produksinya semakin tinggi juga. Sedangkan biaya semi variabel itu adalah biaya yang ketika volume produksinya 0 atau tetap, biayanya akan biayanya akan bisa bertambah walaupun tidak dipakai. Contohnya telepon atau listrik, walaupun tidak ada pemakaian tetap ada biaya yang melekat di dalamnya. Kalau biaya tetap itu berapapun jumlah produksinya maka biayanya tidak akan berubah. Contohnya tadi biaya penyusutan gedung. Lalu siklus akuntansi biaya ada pertama mencatat pemakaian atau penggunaan bahan baku, itu jurnalnya, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku. Debit, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Yang kedua mencatat tenaga kerja langsung yang telah digunakan. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, debit, kreditnya adalah biaya gaji. Kemudian mencatat penggunaan overhead pabrik. Barang dalam proses BOP, debit, kreditnya adalah macam-macam BOP-nya. Ini tergantung dari jenis pemakaiannya. Mungkin ada persediaan bahan pembantu, biaya gaji, biaya penyusutan, dan BOP lain. Kemudian mencatat pemindahan produk selesai dari pabrik ke gudang. Jurnalnya, persediaan produk jadi atau produk selesai di debit, barang dalam proses di kredit. Kemudian mencatat harga pokok barang yang dijual, harga pokok penjualan di debit, persediaan produk selesai di kredit. Kemudian metode pengumpulan biaya produksi. Ada dua macam metode, yaitu metode harga pokok pesanan atau job order cost method dan metode harga pokok proses atau proses cost method.
metode harga pokok pesanan, yaitu metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan itu dapat dipisahkan identitasnya. Jadi ini tergantung atas by order. Jadi kalau ada order atau pesanan kita buat seperti itu. Jadi bisa diidentifikasi berdasarkan macam-macam jenis pesanannya dan pemesannya. Kalau metode harga pokok proses itu metode harga pokok produk yang mengumpulkan biaya untuk setiap periode akuntansi. Biasanya bentuk produknya itu homogen dan standar, jadi tidak by order. Kita buatnya itu sama semua, seragam, terstandar, dan kita jualnya massal. Sementara kalau pesanan itu tergantung pesanan masing-masing klien yang bisa berbeda-beda. Nah, apa bedanya antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses? Dasar kegiatan produksinya, kalau metode harga pokok pesanan itu dasarnya adalah pesanan pelanggan, sedangkan untuk proses berdasarkan anggaran produksi. Lalu tujuan produksinya untuk harga pokok pesanan untuk melayani pesanan masing-masing klien atau pelanggan yang berbeda-beda, sementara harga pokok proses tujuan produksinya adalah untuk persediaan yang akan dijual. Lalu bentuk produksinya, kalau pesanan itu tergantung spesifikasi dari pembeli atau pemesan yang dapat dipisahkan identitasnya, sedangkan kalau proses itu bentuknya lebih homogen atau sama dan standar. Untuk pengumpulan biaya produksinya, kalau harga pokok pesanan itu setiap pesanan, kalau harga pokok proses setiap satuan waktu, misalnya setiap 1 bulan tertentu, 1 bulan, 1 triwulan, seperti itu. Kapan biaya produksi dihitung? Kalau harga pokok pesanan pada saat suatu pesanan selesai, sedangkan harga pokok proses pada akhir periode atau satuan waktu. Bagaimana menghitung harga pokoknya? Kalau harga pokok pesanan tertentu dan jumlah produk pesanan yang bersangkutan. Sementara kalau harga pokok proses itu harga pokok periode tertentu dan jumlah produk periode yang bersangkutan. Jadi bedanya yang pesanan itu berdasarkan pesanan, yang proses itu per periode. Itu contoh perusahaan masing-masing ya, untuk harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Nah, kemudian metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan biaya produksi ada full costing dan variable costing. Kalau full costing itu memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi. Terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP baik variabel maupun tetap. Kalau variable costing itu hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel. Contohnya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel saja. Jadi ini bedanya kalau full costing dan variable costing. Kalau full costing itu memasukkan unsur BOP tetap, sementara variable costing itu tidak memasukkan unsur BOP tetap pada perhitungan biaya produksinya. Nah, BOP tetapnya masuknya di mana? Yaitu masuk ke biaya periode atau biaya komersial, seperti itu. Nah, ini jadi perbedaan laporan laba ruginya ya. Dimana kalau variable costing itu perhatikan yang sebelah kanan bahwa biaya tetap itu masuk ke biaya komersial atau biaya periode, tidak masuk di atas atau biaya produksi. Seperti itu. Oke, ini contoh laporan laba rugi yang sudah jadi dari awal persediaan produk jadi. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.